Auto bikin geger publik ASEAN. Pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, ambil keputusan untuk batalkan laga persahabatan Manchester United versus ASEAN All Stars gara-gara antusiasme penonton sangat rendah kah? Apalagi Indonesia ternyata tidak banyak terlibat di laga ini, yang bikin ekspektasi ambruk. Semua bisa auto terkejut mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak drama lengkap di balik layar dan dampaknya bagi sepak bola Asia. Presiden FIFA Gianni Infantino putuskan pecat Ketua Federasi AFF Kiev Summit yang dituding bikin keputusan aneh dan gagal total persiapkan laga dahsyat ASEAN All Stars versus Man United. Kiev Summit dinilai memperburuk citra sepak bola ASEAN yang tengah bersinar karena Indonesia bisa lolos Piala Dunia. FIFA langsung gercep siapkan Erick Thohir dan Madam Pang sebagai penggantinya, jadi harapanku. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya di sini. Transfer kejutan super bikin bahagia. FC Como resmi selamat dari degradasi Serie A musim ini. Mendadak nama Rizky Ridho dan Jay Itzes muncul di radar transfer mereka. Benarkah dua pilar timnas Indonesia ini bakal resmi direkrut untuk perkuat skuad Como Serie A? Fans Garuda Auto heboh dan tak sabar menyambut kabar bahagia dari Italia ini. Simak fakta mengejutkan dan skenario besar di balik potensi transfer bersejarah ini. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Timnas Jepang ternyata bisa bantu timnas Indonesia naik ke posisi 3 grup C. Peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 tanpa harus sengsara di play-off round 4 makin terbuka lebar. Publik Garuda Auto bersorak bahagia dengar kabar mengejutkan ini dari tanah samurai. Kok bisa Jepang ikut bantu Indonesia? Apa strategi rahasia yang sedang berjalan di balik layar? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Publik Malaysia Auto nangis kejang. Eliano Rangers beri respons ngakak saat tahu ia ditawar klub dari Liga Malaysia. Bahkan Eliano sampai menyebut fakta menyakitkan ini di hadapan media internasional tanpa basa-basi. Respons kocak dan menohok Eliano ini langsung viral dan jadi sorotan besar di Asia Tenggara. Apa yang terjadi sebenarnya, simak detail komentar mengguncang Eliano Rangers itu hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Transfer kejutan super bikin bahagia. FC Como resmi selamat dari degradasi Serie A musim ini. Mendadak nama Rizky Ridho dan Jay Itzes muncul di radar transfer mereka. Benarkah dua pilar Timnas Indonesia ini bakal resmi direkrut untuk perkuat skuad Como Serie A? Fans Garuda Auto heboh dan tak sabar menyambut kabar bahagia dari Italia ini. Simak fakta mengejutkan dan skenario besar di balik potensi transfer bersejarah ini. Klub Serie A Italia yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, FC Como berhasil memastikan diri selamat dari ancaman degradasi di musim 2024 hingga 2025. Keberhasilan ini membuka peluang baru, termasuk kemungkinan merekrut pemain timnas Indonesia seperti Rizky Ridho di bursa transfer mendatang. Sejak promosi ke Serie A musim lalu, Como yang dimiliki Hartono bersaudara sering dikaitkan dengan pemain timnas Indonesia. Menurut media football Italia, Hartono bersaudara adalah pemilik klub terkaya di Serie A saat ini. Sebagai tim promosi, target utama Como musim ini adalah menghindari degradasi. Di bawah asuhan pelatih Cesc Fabregas, Como tampil mengesankan dengan mengalahkan tim kuat seperti AS Roma dan Napoli. Meski sempat terpuruk di zona degradasi pada awal musim, mereka perlahan bangkit. Puncaknya pada Minggu 27 April 2025, Como mengalahkan Genoa 1-0 di Stadio Giuseppe Sinigaglia berkat gol Gabriel Strefezza di menit ke-59. Kemenangan ini mengangkat Como ke peringkat 11 klasemen sementara Serie A dengan 42 poin. Como kini unggul 17 poin dari Venezia, klub yang dibela Jay Itzes yang berada di zona degradasi dengan 25 poin. Dengan hanya 4 pertandingan tersisa, Venezia tak mungkin mengejar Como, sehingga tim asuhan Fabregas dipastikan aman dari degradasi.
Sejak promosi ke Serie A, Como sering dikaitkan dengan pemain timnas Indonesia seperti Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan terutama Rizky Ridho. Saat ini Como memang memiliki kiper timnas Indonesia, Emil Audero, tetapi ia direkrut sebelum dinaturalisasi dan kini dipinjamkan ke Palermo. Pada Mei 2024, Presiden Como Mirwan Suwarso pernah menjelaskan kepada TV One mengapa klubnya belum merekrut pemain Indonesia. Menurutnya, aturan Serie A membatasi hanya 3 slot untuk pemain non-Uni Eropa dan Como memprioritaskan bertahan di Serie A. Kalau hanya ada 3 slot non-Uni Eropa, kami fokus dulu untuk bertahan di Serie A, jadi belum mengambil pemain dari Indonesia, ujar Mirwan. Namun, ia membuka peluang untuk merekrut pemain Indonesia di masa depan, mungkin setelah 2, 3, atau 4 tahun. Nama Rizky Ridho muncul sebagai kandidat kuat untuk direkrut Como, terutama karena klub baru saja kehilangan bek tengah mereka, Alberto Dossena. Dossena harus menjalani operasi dan diperkirakan absen setidaknya 6 bulan, bahkan mungkin hingga 2026 karena cedera ACL. Situasi ini membuat Como kemungkinan besar akan mencari bek tengah baru di bursa transfer musim panas. Rizky Ridho dianggap layak dipertimbangkan karena penampilannya yang konsisten bersama timnas Indonesia. Bahkan rekan setimnya seperti Tom Haye dan Joey Pelupes mendorongnya untuk berkarier di luar negeri. Sementara itu, Jay Itzes yang sudah berpengalaman bermain di Serie A bersama Venezia juga menjadi opsi menarik. Itzes tidak akan kesulitan beradaptasi dengan kompetisi ini. Pertanyaannya, apakah Como berani memberikan kesempatan kepada Rizky Ridho untuk berkarier di Eropa? Atau akankah mereka bersaing dengan klub besar seperti Inter Milan, Bologna, dan Atalanta untuk mendapatkan tanda tangan Jay Itzes? Jawabannya akan terungkap di bursa transfer musim panas mendatang. Yang jelas, keberhasilan Como bertahan di Serie A menjadi langkah awal untuk mewujudkan ambisi lebih besar, termasuk potensi mendatangkan talenta Indonesia. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Timnas Jepang ternyata bisa bantu timnas Indonesia naik ke posisi 3 grup C. Peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 tanpa harus sengsara di play-off round 4 makin terbuka lebar. Publik Garuda Auto bersorak bahagia dengar kabar mengejutkan ini dari Tanah Samurai. Kok bisa Jepang ikut bantu Indonesia? Apa strategi rahasia yang sedang berjalan di balik layar? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Pertandingan antara timnas Australia dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ternyata bisa membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Hasil laga ini berpotensi mengangkat Indonesia ke posisi ketiga di klasemen sementara grup C. Namun sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat dulu bagaimana klasemen grup C hingga match day ke-8. Saat ini Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 20 poin dan sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Posisi kedua ditempati Australia dengan 13 poin, unggul 3 poin dari Arab Saudi yang ada di posisi ketiga dengan 10 poin. Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan 9 poin, unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina yang masing-masing mengoleksi 6 poin di posisi kelima dan keenam. Setelah matchday ke-8 pada 25 Maret 2025, matchday ke-9 grup C digelar pada 5 Juni 2025. Ada 3 pertandingan yang berlangsung hari itu. Australia versus Jepang pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia versus Cina pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan Bahrain versus Arab Saudi pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pertanyaan besarnya adalah apakah timnas Indonesia bisa naik ke posisi ketiga setelah matchday ke-9 jika Jepang mengalahkan Australia? Jawabannya tergantung pada 2 syarat penting. Pertama, timnas Indonesia harus menang melawan Cina. Kedua, di laga lain, Arab Saudi tidak boleh menang saat bertandang ke markas Bahrain. Jika kedua syarat ini terpenuhi, Indonesia akan mengumpulkan 12 poin, melampaui Arab Saudi yang kemungkinan hanya memiliki 11 poin jika kalah atau 10 poin jika imbang. Lalu, bagaimana peran laga Australia versus Jepang? Pertandingan ini sangat penting karena bisa memengaruhi posisi Indonesia di klasemen akhir grup C.
Meski saat ini Indonesia tertinggal 4 poin dari Australia, peluang untuk finish di posisi 2 besar yang menjamin lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Untuk bisa finish di 2 besar, timnas Indonesia harus memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, Indonesia wajib memenangkan 2 pertandingan tersisa, yaitu melawan Cina dan Jepang. Kedua, Australia hanya boleh meraih maksimal 1 poin dari 2 laga terakhir mereka. Ketiga, Arab Saudi tidak boleh mengumpulkan lebih dari 4 poin di 2 pertandingan pamungkas mereka. Dengan kata lain, kemenangan Jepang atas Australia bisa menjadi salah satu kunci untuk membuka peluang Indonesia naik peringkat asalkan Garuda juga memenuhi syarat-syarat tersebut. Semua masih mungkin terjadi tergantung performa tim di lapangan. Publik Malaysia auto nangis kejang. Eliano Rangers beri respons ngakak saat tahu ia ditawar klub dari Liga Malaysia. Bahkan Eliano sampai menyebut fakta menyakitkan ini di hadapan media internasional tanpa basa-basi. Respons kocak dan menohok Eliano ini langsung viral dan jadi sorotan besar di Asia Tenggara. Apa yang terjadi sebenarnya, simak detail komentar mengguncang Eliano Rangers itu hanya di sini. Pemain timnas Indonesia Eliano Rangers memberikan tanggapan santai terkait kabar bahwa sebuah klub Liga Malaysia tertarik untuk mendatangkannya. Kabar ini sempat menghebohkan publik sepak bola Indonesia beberapa waktu lalu. Klub yang dikaitkan dengan Eliano bukan sembarang tim, melainkan Selangor FC, salah satu klub bersejarah di Liga Malaysia. Rumor ini pertama kali mencuat melalui unggahan jurnalis Malaysia Afines Waran Taharu Melengam. Ia menyebut bahwa Selangor FC sedang memantau performa Eliano Rangers dan berencana merekrutnya untuk musim depan. Namun, misi ini tampaknya tidak akan mudah. Eliano saat ini masih menjadi bagian penting dari PEC Zwolle, klub yang berkompetisi di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Dari 30 pertandingan musim ini, Eliano telah tampil dalam 17 laga, meskipun 10 diantaranya sebagai pemain pengganti. Di usianya yang baru 24 tahun, Eliano masih memiliki masa depan cerah di sepak bola Eropa. Selain itu, kontrak Eliano bersama PEC Zwolle masih berlaku hingga 2027 setelah diperpanjang pada 2024. Jika Selangor FC serius ingin memboyongnya, mereka harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk meyakinkan PEC Zwolle melepas pemain muda ini. Saat ditanya soal rumor ketertarikan Selangor FC, Eliano hanya tertawa. Ia mengaku sudah mendengar kabar tersebut tetapi tidak terlalu memikirkannya. Pemain timnas Indonesia ini menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah bertahan di PEC Zwolle atau melanjutkan karier di kompetisi Eropa lainnya. Bermain di Liga Malaysia menurutnya bukanlah opsi yang ada dalam rencananya. Haha, saya juga dengar soal itu, ujar Eliano sambil tertawa. Tapi sejujurnya, saya ingin tetap di Zwolle, di Eredivisie, atau setidaknya di Eropa. Saya masih muda dan ingin berkembang di sini. Eliano juga mengungkapkan bahwa untuk urusan karier, ia masih sering berkonsultasi dengan ayahnya. Meski begitu, prioritas utamanya saat ini adalah membantu PEC Zwolle agar tetap bertahan di Eredivisie. Kalau soal keputusan karier, lebih baik tanya ayah saya. Saya cuma fokus memastikan Zwolle tetap aman di liga, katanya. Saat ini PEC Zwolle sedang berada dalam situasi sulit, menempati posisi ke-15 di klasemen sementara Eredivisie. Kondisi ini membuat Eliano fokus sepenuhnya pada timnya, sehingga kabar ketertarikan dari Selangor FC hanya dianggap sebagai angin lalu. Apalagi bagi Eliano, bermain di Liga Malaysia justru bisa dianggap sebagai langkah mundur dalam karirnya yang sedang menanjak di Eropa. Auto bikin geger publik ASEAN. Pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, ambil keputusan untuk batalkan laga persahabatan Manchester United versus ASEAN All Stars gara-gara antusiasme penonton sangat rendah kah? Apalagi Indonesia ternyata tidak banyak terlibat di laga ini, yang bikin ekspektasi ambruk. Semua bisa auto terkejut mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi?
Simak drama lengkap di balik layar dan dampaknya bagi sepak bola Asia Tenggara jika laga prestisius ini benar dibatalkan. Kabar harapan mengejutkan beredar di media sosial. Pemilik Manchester United, Jim Ratcliffe, diharapkan memutuskan untuk batalkan laga persahabatan antara Manchester United dan ASEAN All Stars yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Alasan utama dibalik keputusan harapan ini adalah rendahnya antusiasme supporter yang ternyata jauh di bawah ekspektasi. Salah satu yang bisa jadi penyebabnya adalah minimnya keterlibatan Indonesia, negara yang saat ini menjadi kekuatan utama sepak bola ASEAN dalam laga ini. Hanya 2 pemain Indonesia yang dipanggil, dan itu pun bukan bintang besar yang diharapkan publik. Bahkan pemilihan pelatih Kim Sang-sik untuk memimpin ASEAN All Stars juga diduga bisa juga memengaruhi keputusan harapan ini. Laga persahabatan ini awalnya digadang-gadang akan menjadi momen besar bagi sepak bola ASEAN. Stadion Bukit Jalil dengan kapasitas 85.000 lebih kursi diharapkan dipenuhi oleh penggemar dari berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang dikenal memiliki basis supporter fanatik. Namun kenyataan berbicara lain. Tiket pertandingan belum terjual habis dan Malaysia sebagai tuan rumah menuding minimnya partisipasi pemain bintang timnas Indonesia sebagai penyebab utama. Harga tiket yang ditawarkan sebenarnya cukup terjangkau untuk laga sekelas ini, mulai dari Rp190.000 hingga Rp5,7 juta. Meski begitu, antusiasme penonton tidak sesuai harapan. Malaysia berharap laga ini bisa menarik perhatian pasar penggemar sepak bola Indonesia, tetapi tanpa kehadiran pemain-pemain top Indonesia, rencana tersebut gagal total. Dari 17 pemain yang diumumkan untuk ASEAN All Stars, Malaysia, Vietnam, dan Thailand menjadi penyumbang terbanyak masing-masing dengan 3 pemain. Sementara itu Indonesia hanya mengirimkan 2 pemain muda, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam yang pamornya dianggap kurang besar dibandingkan bintang seperti Jay Izzes atau Rizky Ridho. Keputusan ini memicu kontroversi karena Indonesia sebagai salah satu tim terkuat di ASEAN saat ini tidak diwakili oleh pemain terbaiknya. Pihak Malaysia bahkan sempat berusaha membujuk sejumlah bintang timnas Indonesia, termasuk kapten tim dan beberapa nama besar lainnya untuk bergabung. Namun semua menolak. Ketua PSSI Erick Thohir memprioritaskan kebugaran pemain inti untuk 2 laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Bagi PSSI, mengirim 2 pemain muda sudah lebih dari cukup mengingat fokus utama timnas Indonesia adalah mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang paling diharapkan adalah Jay Izzes dan Ole Romani, bek andalan timnas Indonesia yang bermain di Serie A bersama Venezia. Izzes tidak hanya dianggap sebagai pilar pertahanan, tetapi juga disebut-sebut sebagai kandidat kapten ASEAN All Stars. Media Vietnam dan pengamat Malaysia sepakat bahwa Izzes adalah sosok pemimpin yang dibutuhkan untuk membuat tim ini kompetitif. Namun Izzes memilih untuk fokus pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dianggap sebagai momen bersejarah bagi Indonesia. Selain itu, pemilihan Kim Sang-sik, pelatih asal Korea Selatan yang sukses membawa Vietnam juara Piala AFF sebagai nahoda ASEAN All Stars juga menjadi sorotan. Keputusan ini bisa saja dianggap kurang tepat oleh beberapa pihak, termasuk Manchester United, karena Kim Sang-sik tidak memiliki pengalaman langsung dengan dinamika sepak bola ASEAN secara keseluruhan, terutama dengan pemain Indonesia. Menurut rumor harapan yang beredar, Jim Ratcliffe yang baru saja mengambil alih kepemilikan Manchester United mungkin tidak ingin mengambil risiko dengan laga yang kurang diminati. Rendahnya penjualan tiket dan minimnya antusiasme, terutama dari penggemar Indonesia, menjadi sinyal bahwa laga ini tidak akan memberikan dampak komersial atau promosional seperti yang diharapkan. Apalagi Manchester United sedang berusaha bangkit dari masa sulit, sehingga setiap laga persahabatan harus memiliki nilai strategis yang tinggi. Dengan hanya 2 pemain Indonesia yang dianggap kurang populer dan tanpa kehadiran bintang seperti Jay Izzes, Ratcliffe diharap memilih untuk membatalkan laga ini demi menjaga reputasi klub. ASEAN All Stars yang seharusnya menjadi proyek ambisius untuk memamerkan talenta terbaik sepak bola ASEAN kehilangan daya tariknya.
Malaysia kini berada dalam posisi sulit dengan tiket yang belum terjual habis dan sorotan publik yang beralih ke keberhasilan Indonesia di panggung internasional. Presiden FIFA Gianni Infantino putuskan pecat Ketua Federasi AFF Kiev Summit yang dituding bikin keputusan aneh dan gagal total persiapkan laga dahsyat ASEAN All-Stars versus Man United. Kiev Summit dinilai memperburuk citra sepak bola ASEAN yang tengah bersinar karena Indonesia bisa lolos Piala Dunia. FIFA langsung gercep siapkan Erick Thohir dan Madam Pang sebagai penggantinya, jadi harapanku. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya di sini. Sebuah gelombang kekecewaan mungkin tengah melanda penggemar sepak bola Asia Tenggara. Menyusul keputusan Federasi Sepak Bola AFF yang kontroversial terkait laga persahabatan ASEAN All-Stars melawan Manchester United, yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Keputusan untuk menggelar laga ini di Malaysia bukan di Indonesia dan pemilihan pelatih sekelas Kim Sang-sik untuk memimpin tim ASEAN All-Stars mungkin saja telah memicu kemarahan banyak pihak. Banyak yang kini berharap Presiden FIFA Gianni Infantino mengambil tindakan tegas dengan memecat Ketua AFF Kiev Summit karena dianggap mempermalukan ASEAN dengan keputusan-keputusan yang dinilai tidak strategis dan kurang serius ini. Indonesia saat ini sedang menikmati kebangkitan sepak bola yang luar biasa. Dengan prestasi signifikan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia telah menjadi motor penggerak sepak bola ASEAN. Basis supporter fanatiknya yang besar juga menjadikan Indonesia sebagai pasar utama untuk acara sepak bola di kawasan ini. Namun, AFF di bawah kepemimpinan Kiev Summit memilih Malaysia sebagai tuan rumah laga ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Sebuah keputusan yang mungkin dianggap mengabaikan potensi Indonesia untuk membuat acara ini lebih sukses dan bergengsi. Keputusan AFF untuk menunjuk Kim Sang-sik sebagai nakhoda ASEAN All-Stars juga mungkin bisa menuai kritik pedas. Meski Kim memiliki pengalaman di level regional, banyak yang menilai bahwa AFF seharusnya memilih pelatih dengan reputasi lebih mentereng, atau setidaknya seseorang yang lebih paham dengan dinamika sepak bola ASEAN secara keseluruhan, termasuk kekuatan Indonesia. Pemilihan Kim Sang-sik bisa saja dianggap mencerminkan kurangnya keseriusan AFF dalam mempersiapkan laga bergengsi melawan Manchester United, salah satu klub terbesar di dunia. Dengan pelatih yang dianggap biasa saja dan minimnya keterlibatan bintang-bintang top ASEAN terutama dari Indonesia, laga ini berpotensi kehilangan daya tarik dan gagal memenuhi ekspektasi klub. Ada spekulasi besar bahwa Ratcliffe bahkan mempertimbangkan untuk membatalkan laga ini karena AFF tidak menunjukkan komitmen serius dalam mempersiapkan tim yang kompetitif. Padahal Indonesia memiliki banyak talenta yang bermain di level internasional, termasuk di Liga Eropa, yang bisa meningkatkan kualitas dan daya tarik tim ASEAN All-Stars. Kepemimpinan Kiev Summit dianggap gagal memahami dinamika sepak bola ASEAN saat ini, di mana Indonesia bukan hanya kekuatan olahraga, tetapi juga pasar komersial terbesar. Keputusan untuk mengesampingkan Indonesia mungkin bisa saja mempermalukan AFF di mata dunia, terutama di hadapan klub sekelas Manchester United yang mengharapkan lawan yang kompetitif dan acara yang bergengsi. Banyak pihak kini berharap Presiden FIFA, Gianni Infantino mengambil tindakan tegas dengan memecat Kiev Summit dari jabatannya sebagai Ketua AFF. Infantino, yang dikenal memiliki visi untuk memajukan sepak bola di wilayah berkembang seperti ASEAN, diyakini tidak akan tinggal diam melihat keputusan-keputusan yang merugikan citra sepak bola kawasan. Pemecatan Kiev Summit dianggap sebagai langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan AFF dipimpin oleh figur yang lebih kompeten dan berwawasan luas. Selain itu, FIFA juga bisa saja didesak untuk mendorong AFF merancang ulang laga persahabatan ini. Misalnya dengan memindahkan venue ke Indonesia, atau memastikan keterlibatan penuh bintang-bintang top ASEAN, termasuk dari Indonesia. Alternatif lain adalah mengganti format menjadi turnamen mini ASEAN yang lebih inklusif, sehingga semua negara anggota AFF, terutama Indonesia, mendapatkan tempat yang layak.